Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukno Wahyutami. Selamat datang di podcast saya. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Kak Ajeng Melani. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak Retno. Baik, di sini kami akan bahas tentang artificial intelligence. Perkembangan teknologi itu kan semakin berkembang maju ya. Nah, menurut Kakak sendiri, artificial intelligence itu apa sih? Menurut saya ya, jadi kan kata intelijen berasal dari bahasa Latin yaitu intelligo yang berarti saya paham. Kemudian dasar dari intelijen adalah kemampuan yang memahami dan melakukan aksi. Jadi artificial intelligence atau biasa disebut AI itu kecerdasan buatan yang merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, kemudian menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Nah, untuk yang selanjutnya, kayak apa sih tujuan dari artificial intelligence ini? Tujuan dari AI itu ada 3 ya. Yang pertama tuh sebagai tujuan utama yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Terus yang kedua tujuan ilmiah yaitu memahami apa itu kecerdasan, dan yang ketiga ada tujuan entrepreneurial yaitu membuat mesin lebih bermanfaat. Lalu selanjutnya menurut Kakak konsep dari artificial intelligence itu terdiri dari apa sih? Jadi konsep AI ini terdiri dari sistem yang berpikir seperti manusia atau biasa disebut thinking humanly. Kemudian sistem yang berpikir secara rasional atau thinking rationally. Lalu sistem yang bertindak seperti manusia atau acting humanly, dan sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally. Kemudian untuk bagian utama dari artificial intelligence itu terdiri dari apa aja sih Kak? Bagian utama dari AI itu ada 2. Yang pertama basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Terus yang kedua ada motor inferensi atau inference engine. Baik, berarti kalau yang terakhir tadi yang inference engine itu tuh kayak kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman gitu ya Kak? Iya benar. Untuk perbedaan artificial intelligence dan komputasi konvensional tuh terletak di apa aja sih Kak? Jadi perbedaan AI dan komputasi konvensional tuh yang pertama terletak pada pemrosesan. Ya, pada AI pemrosesannya tuh mengandung konsep yang simbolik, sedangkan di komputasi konvensional itu berisi algoritmik. Kemudian dari fokus yang AI itu lebih ke pengetahuan, sedangkan yang komputasi konvensional tuh lebih ke data dan informasi. Terus yang selanjutnya ada dari segi struktur. AI itu lebih kontrolnya tuh dipisahkan dari pengetahuan, sedangkan yang komputasi konvensional kontrolnya terintegrasi dengan informasi. Terus yang selanjutnya tuh dari sifat output nggak sih Kak? Kalau yang artificial intelligence tuh kayak lebih kuantitatif. Nah, kalau misalnya komputasi konvensional tuh lebih ke kualitatif. Iya benar. Kemudian untuk pendekatan dari artificial intelligence tuh kayak ada apa aja sih Kak? Pendekatan dari AI ini ada 4. Yang pertama tuh strong artificial intelligence. Pendekatan ini lebih ke pembuatan suatu mesin yang bisa benar-benar berpikir dan memecahkan masalah. Terus yang kedua ada weak artificial intelligence. Ini lebih ke pembuatan kecerdasan buatan di komputer yang tidak benar-benar bisa berpikir dan memecahkan masalah, namun bisa berperilaku seakan ia memiliki kecerdasan. Terus yang ketiga ada apply artificial intelligence.
Yang ini lebih ke menghasilkan suatu sistem cerdas yang secara komersial dapat digunakan. Terus yang keempat ada cognitive artificial intelligence. Pendekatan ini memandang komputer sebagai alat untuk mengetes teori tentang bagaimana otak manusia bekerja. Nah, untuk cabang dari artificial intelligence itu terdiri dari apa aja sih, Kak? Cabang dari AI itu yang pertama ini terdiri dari Natural Language Processing atau NLP. NLP ini mempelajari bagaimana bahasa alami itu diolah sedemikian rupa hingga pengguna dapat berkomunikasi dengan komputer. Terus ada computer vision. Computer vision ini erat kaitannya dengan pembangunan arti atau makna dari image ke objek secara fisik. Lalu ada robotika dan sistem navigasi. Area robotika mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri dan mampu membantu manusia. Bahkan nantinya bisa digunakan untuk menggantikan fungsi dari manusia sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk yang selanjutnya, dari artificial intelligence itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan ya, Kak. Nah, untuk kelebihannya sendiri bisa disebutin nggak, Kak? Bisa. Jadi kelebihan dari AI ini yang pertama ada bersifat abadi atau permanen. Maksud dari bersifat abadi atau permanen ini AI ini dapat digunakan berulang kali di mana saja dan kapan saja. Terus yang kedua ada memberikan banyak kemudahan. Maksudnya di sini yaitu dikhususkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Terus yang ketiga ada konsisten dan teliti. AI ini juga memiliki sifat konsisten dan teliti. Semua data dan pengetahuan yang masuk tidak akan berkurang, serta peluang AI melakukan kesalahan adalah sangat kecil. Untuk yang selanjutnya, dari artificial intelligence itu kekurangannya apa aja sih, Kak? Dari kekurangannya, yang pertama AI ini costnya tinggi ya. Jadi untuk membuat teknologi yang menggunakan sistem AI diperlukan cost atau biaya yang tinggi karena adanya kompleksitas mesin yang mendukung AI. Terus yang kedua memperkecil lapangan pekerjaan. Kenapa begitu? Karena AI membuat lapangan pekerjaan bagi manusia menjadi sempit. Selanjutnya AI ini tidak memiliki kreativitas. Maksudnya yaitu AI hanya akan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya sudah diatur dan direncanakan oleh manusia. Sehingga jika pada suatu hari menginginkan perubahan baru atau inovasi, mesin ini harus diatur kembali. Baik, jadi untuk kesimpulan pada diskusi kali ini yaitu artificial intelligence merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Baik, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih Kak Jung udah meluangkan waktunya. Sama-sama Kak Retno. Saya Retno Wahyutami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.